ik denk als je praat over ons, dan denk ik dat we vandaag gewoon hebben gezien dat we gewoon echt heel veel stappen moeten maken. En ik denk dat dat ook kan, maar we zullen echt een aantal dingen moeten veranderd worden. Want ik denk gewoon dat je vanuit de competitie gewoon spelers moet hebben die gewoon veel meer gaan spelen. Want je ziet gewoon na 60 minuten, dan krijg je 3-4 gram. Ja, dat is heel gek. Dat is wel het verschil met bijvoorbeeld Korea. Dat zijn echt fysiek sterk en voetballend kan je, als je fysiek niet sterk genoeg bent, ja, dan kan je ook niet in het voetbal komen. Ik denk dat dat vandaag heel duidelijk wordt. Oke, kalau kita melihat pertandingan pada malam hari ini, sebenarnya kita udah bisa melakukan beberapa hal, banyak hal, cuman saja belum berhasil. Ini banyak sekali diberikan komentar sekali lagi mengenai fisik dari pemain kita yang memang di kompetisi hampir tidak bermain. Jadi kalau misalnya kita bermain melawan tim seperti Korea yang fisiknya sangat bagus, kita di menit 60-an itu udah banyak mengalami kendala juga karena tidak bisa bersaing secara fisik. Jadi harus ada solusi yang diperlukan, yang dilakukan untuk bermain melawan mereka. Tentu saja memang di luar itu ada hal-hal lain yang harus kita perlukan secara pola bermain dan seterusnya. Tapi sudah melihat bahwa sebenarnya anak-anak yang kita miliki di sini memiliki kualitas untuk bermain. Ja, maar dat denk ik, als je naar de wedstrijd kijkt, dan kan je gewoon zeggen dat zij gewoon vandaag fysiek sterker waren dan ons. En je kan praten over dat we een goal binnenkrijgen, maar dat we er ook misschien 2 kunnen maken met heel veel geluk. Maar wij zijn fysiek gewoon niet in staat om tegen dit soort ploegen te spelen. En ik bedoel, ja, dan kan je kan op 2 manieren gaan spelen. Dat je geen voetbal speelt, dus alleen maar hoge ballen en gaat vechten, maar dan ga je nooit wat winnen. Nou, als je wat wil gaan winnen, dan zou je moeten beginnen met voetbal te spelen en intelligentie erin krijgen. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, maar oké. Weet je, als je verliest, denk je dat je andere dingen had kunnen doen, maar ik denk dat wij gewoon vanaf de bodem ergens moeten gaan beginnen en stappen moeten gaan maken. Jeugd krijgen, dat soort dingen. Jeugdelftallen, iedere week spelen. Want die gasten van Korea, die spelen gewoon iedere week. En die gaan misschien ook nog wel 2 maanden de competitie uit om te trainen. Nou, dat is wel een groot verschil. Oke, ada 2 jawaban. Yang pertama mengenai gol yang di awal, yang mungkin itu juga dari sisi peruntungan harusnya bisa ditangkal juga karena dari bolanya dari kita jaga dengan baik. Tapi kembali lagi untuk menghadapi ke depan, evaluasi lagi dari sisi fisik kita, di mana mungkin disarankan agar kita juga memiliki kompetisi tersendiri untuk anak-anak usia muda. Karena kalau kita melihat dari contohnya di Korea, mereka juga memiliki kompetisi tersebut dan setiap minggunya yang bermain hari ini pasti bermain setiap minggunya terus dengan jam terbang yang tinggi ya. Jadi itu diperlukan. Tetapi sekali lagi kita juga kalau misalnya menghadapi tim seperti Korea, memang kalau bermain bola-bola atas akan sangat kesusahan karena kan mereka jauh lebih tinggi secara fisik, badannya lebih besar. Nah, mungkin kita harus juga bermain di mana mulai kembali ke dasar, kita bermain bola, kita mulai berpikir secara kreatif menggunakan apa yang harus dilakukan. Jadi antar lini lebih detail lagi. Jadi itu 2 hal yang perlu dibicarakan. Satu dari sisi fisik dan satu lagi mungkin pemain-pemain ini kalau kembali ke klubnya memang perlu jam terbang untuk bermain agar ketika menghadapi turnamen seperti ini mereka udah siap. Kijk, ik vroeg aan iemand van de staf, wat hij van de wedstrijd vond. Toen zei dat ze niet met hun hart hebben gespeeld. Ja, dat zijn precies de teksten waar je niks mee kan. Want die gasten hebben echt alles gegeven. Echt alles. Alleen het gaat erom in voetbal dat je ook intelligent moet zijn. Je moet dingen doen die je moet doen. Je moet fysiek sterk zijn, maar dan kan je tegenstander minder ruimte. Ja, wij gingen ze steeds meer ruimte geven, ja, dan wordt het heel makkelijk voor de tegenstander. Ya, tadi sempat ada pembicaraan di dalam bertanya pada seseorang dan mengatakan bahwa pemain-pemain kita tidak bermain dengan hati ya, tapi justru sebaliknya mereka sudah memberikan segala-gala yang memiliki, tetapi toh masih kalah dari sisi fisiknya dan mereka sudah memberikan semua, tapi masih kesusahan menghadapinya. Jadi itu satu. Yang kedua, kalaupun bermain pemain-pemain ini juga melihat bahwa kalau sudah kesusahan untuk menembus pertahanan lawan, memang harus sedikit menggunakan kata apa ya, lebih kreatif, lebih pintar dalam membuka pertahanan lawan, berpikir cara apa yang harus dilakukan sehingga pertahanan itu bisa terbongkar. Tapi justru baliknya memang ada beberapa kali di mana ketika dia tidak bisa tembus, justru kita memberikan mereka ruangan untuk bermain yang seharusnya tidak terjadi. Kijk, het allerbelangrijkste is nu gewoon als je kijkt naar ons programma, dan hebben we veel tijd.
Maar ja, als je die jongens maar 5 dagen voor de SEA Games krijgt, dan zit je met hetzelfde probleem als wat we nu hebben. Kijk, misschien moet je wel gaan kijken dat je de spelers gaat selecteren alleen maar die het meeste spelen in de competitie. Want dat doen ze normaal gesproken, denk ik, hier. Ze pakken de spelers die de meeste wedstrijden in de competitie spelen, maar dan ga je niet het beste voetbal spelen. Je moet de beste spelers pakken en die moeten goed getraind zijn. Dan ga je stappen maken, maar je gaat niet de spelers pakken die heel veel minuten maken, maar er zijn misschien veel meer jongens die veel meer kwaliteit hebben. Ja, dan denk ik dat je aan het schipperen bent. En ik denk dat wij de SEA Games, ja, dan hebben ze ook 4-5 dagen waarschijnlijk van tevoren. Kijk, en dat is wel het verschil met de onder 17. Kijk, als ik dit elftal een jaar heb, ja, dan zijn ze 60% beter. Maar dat is wel een heel groot verschil. Ja, we hebben dat in principe gekoppeld aan het eerste. Het eerste speelt 4-4-2, dan vind ik dat wij ook 4-4-2, dat was de afspraak. En nu zijn we meer naar de 4-3-3 gegaan. Oke, yang pertama mengenai formasinya memang betul dari awal dari 4-4-2, tapi kemudian sesuai yang dilatih, yang kemudian kita memang pindah akhirnya ke 4-3-3 karena memang harus. Jadi dari sisi itu untuk dikonfirmasi ya. Yang kedua untuk ke program ke arah SEA Games, ya kalau misalnya kita cuma mendapatkan U23 hanya mendapatkan seperti sekarang yang kita cuma seminggu berlatih untuk menghadapi turnamen atau seminggu nanti 5 hari sebelum SEA Games hanya mendapatkan waktu, ya kita mungkin akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi ini sesuatu hal yang memang nggak bisa kalau bisa dibandingkan dengan U17 yang mendapatkan 1 tahun untuk berlatih bersama dan kemudian mereka bisa lolos ya, dan mereka tentu saja udah 60% yang beliau sampaikan, 60% lebih bagus daripada kita karena mereka memiliki waktu untuk bermain bersama. Nah sekarang kalau kita misalnya melihat kompetisi kita, seringkali pemilihan pemain ini berdasarkan jumlah waktu di mana mereka bermain di klubnya masing-masing, tetapi belum tentu dari pemain-pemain yang terbaik. Mungkin ada pemain-pemain terbaik yang tidak bisa bermain. Jadi mungkin ini yang harus diperhatikan di mana mereka benar-benar mendapatkan jam terbang, mereka bisa bermain bukan hanya untuk isi panjang jangka panjang di timnas, tapi juga di klubnya juga mendapatkan permainan atau jam terbang yang banyak dalam bertanding. Karena itu yang juga akan nanti menentukan nasib dari timnas ini. Oh, that's something where we have to talk. What I said here, that's the same for Struik. If you don't play games and you don't, yeah, then you will go down. And I think it's not fair to talk only about Struik, because before they said we had to get more Dutch players. Okay, we have Dutch players and you also see the problem. So first we had to train well, we had to play in better competition. Then we will level up very fast, because then you can select and you can start work with young players. Now it's difficult. It's very difficult to pick up young players, but everywhere in Indonesia I think you need to get pitches where players are, where young players are, where kids are. Then you will level up. But I don't see it. So that's important that we go from the bottom, build up something, because it was the same moment that it was not in 1 year or 2 years that they are there. Sometimes it takes 10 years. Oke, jadi pertanyaannya menyangkut Rafael Struik yang performanya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi apa tanggapan dari pelatih dan saran apa yang diberikan kepada beliau? Nah jawabannya adalah memang kalau kita melihat dari sisi permainannya sama seperti pemain-pemain lokal yang lainnya, karena nggak fair juga kalau kita hanya membicarakan satu orang Rafael Struik ya, karena ini menyangkut semua tim. Jadi sama kondisinya persis sama seperti main lain. Kalau memang Rafael Struik tidak bermain di kompetisi, jam terbangnya menurun, ya performanya akan turun. Jadi itu sebenarnya hal yang persis sama dengan yang lainnya. Jadi dulu di awal mengatakan ya kita harus datangkan pemain Belanda, kita harus menaturalisasi. Tapi sekarang mereka datang ke sini bermain, ya ujung-ujungnya kalau tidak bermain ya mereka juga menurun. Jadi memang sarannya sekarang ini bagaimana kita sebagai suatu bangsa kita bisa mengetahui di mana pemain-pemain muda kita itu berada, di mana mereka berlatih dari sisi kecepatannya, dari sisi fisiknya, kekuatannya, kelebihannya, dan itu kemudian dikumpulkan kita mulai dari level yang paling bawah pelan-pelan ke atas, dan mereka perlu bermain kan, dengan cara hanya dengan bermain mereka bisa level up dan dengan performanya. Nou, we zullen gewoon vanaf de grond moeten beginnen. Je moet onder 12, onder 13, onder 14 en niet alleen in Jakarta, overal zul je competities moeten gaan houden waar spelers gaan voetballen, want dan kom je namelijk in de kwaliteit. En nu is dat gewoon niet zo. Weet je, kinderen die spelen, maar je zou overal gestructureerd competities moeten hebben. Dat is in Nederland ook zo. Want Nederland heeft maar heel weinig mensen in principe in vergelijking met hier. Maar er zijn veel meer die voetballen op niveau. Dus je gaat ook veel sneller stappen maken.
Jadi ya itu memang sangat penting ya kita untuk melakukan kompetisi buat usia muda, bukan hanya saja dari usia 23 tapi juga mulai dari usia 12, usia 13, 14 dan seterusnya, dan bukan hanya di Jakarta atau Surabaya kota-kota besar tapi juga di seluruh Indonesia, dan kompetisi secara daerah, dan kemudian itu pelan-pelan kita akan memiliki pemain-pemain mendapatkan datanya dari situ, bukan hanya di South Korea, Korea Selatan, tapi juga di Belanda ya. Di Belanda juga orang-orangnya belum mengatakan nggak sebanyak di Indonesia, tapi mereka kalau dari sisi sepak bola mereka tuh jelas terstruktur di seluruh negara, jadi mereka tahu pemain-pemainnya, jadi memang harus dimulai dari paling bawah pelan-pelan sehingga kita juga memiliki koleksi yang banyak, dan seperti yang disampaikan kita selalu siap selama kalau ada turnamen. You can see that also today we get 2-3 good chances to score a goal. In the first minute we can score a goal and we have header and we have chances. But I think you had to play soccer the way I think that you can put pressure, high pressure and those things. But this team is difficult because physically we are not good. But I think the players, we have good players in here. I mean, you see Vicky, you see Alan, you see Donny Tippelman. Good players, but to train on a high level, that's what brings them to a high level. Not they don't play at the club. One day after they are free by the club. Yeah, it's impossible to improve. And you can see the game today. After 45-50 minutes, I think two, 3 players start getting cramped. Yeah, sorry, but after 50 minutes, after 65 minutes. I think we could take off 5 players. What can you do? You only can look and hope that the Koreans should go in the own goal. Because quality-wise, we have good players, but not physically wise. And I think till the first start, you know, it's important to get physically good. Then we will level up. Really, and we will level up and educate young players. And it was positive. The positive thing is that they have a very good team, and there's only 1-0. They had a very good team, I think. So that's not bad. And we play against Vietnam, and we were close by. We play against Thailand, and we win. But to make the next steps, it's not only win a game, it's to improve that we always can play our game. I think that's a big difference. Oke, pertanyaan tadi dari dibalik kekalahan hari ini yang mengecewakan, tentu saja ada sisi positif yang bisa diambil ya dari tim ini selama turnamen ini. Jadi ingin minta pendapat dari Coach Ramal tersebut. Ya, kalau kita melihat dari sisi kualitas dari pemain, ya kita memiliki pemain-pemain yang bagus ya. Ada contoh-contoh tadi, ada Hanan, ada Arkan, ada Donitri yang bisa bermain dengan bagus. Dan kita juga kalau menghadapi Korea, ya Korea itu juga tim yang sangat kuat ya. Tapi kita kalahnya 1-0. Jadi itu kita juga harus bangga dengan hal tersebut karena mereka merupakan tim yang kuat dan kita bisa bermain dengan sedemikian rupa dan hanya kecolongan satu gol saja. Dan ketika melawan Vietnam juga hampir 2-1, melawan Thailand kita menang. Jadi sebenarnya kalau melihat dari sisi kualitas dari tim kita tuh bagus. Tim kita oke, hanya membutuhkan memang waktu bersama untuk berlatih, bukan hanya sisi dari bermain bola tapi juga dari sisi fisiknya sekali lagi yang disampaikan. Jadi kalau kita melihat tadi menit 45 sampai 60-an ke atas, mungkin kita bisa mengganti 5 pemain sekaligus. Kenapa? Karena mereka sudah mulai merasa kram dan seterusnya. Jadi bukan hanya menyangkut bermain bola, mencetak gol, tapi juga harus meningkatkan kualitas dari kondisi fisiknya mereka juga. Dan kalau kita bisa meningkatkan kualitas itu, performa kita juga akan naik. Kita akan level up dan kita akan bisa lebih bersaing dan bisa menang. Sekali lagi, kita kalah 1-0 itu bukan hal yang mungkin dari sisi skor ya kalah, tetapi bukan hal yang jelek seperti begitu. Jadi ini suatu hal yang positif yang sebagai tim yang dengan kita bisa sebenarnya bermain cukup baik melawan Korea Selatan. Ik denk dat de 6 van het elftal, Marcelino, Guido, ik kan de 6 spelers opnoemen. Die zijn er veel meer. Iva Jenne, we hebben Struik, we hebben Hübner, Guido. Ja, er zit wel een verschil in hè, met dit elftal. Maar die heb ik hier niet lopen. Dus het is een heel mooi verhaal, maar die heeft het halve eerste elftal gepakt. Ja, dan is het wel makkelijk hè. Ja. Oke. Jadi kalau melihat tadi dari sisi ini memang kalau dibandingkan ya mungkin dari sisi pemain juga kalau disebutkan tadi sana ada Marcelino, ada Ivan dan seterusnya pemain-pemain yang bagus ya, dan juga mereka berlatih juga lumayan panjang dibandingkan kita. Jadi itu perbedaan dilihat. Kalau kita cuma berlatih misalnya 5 hari, mereka bisa mengalami 2-3 bulan bersama. Jadi dari sisi itu ya agak sulit dibandingkan. Nou
ik denk als je verliest kan je bijna nooit positief zijn. Maar ik denk dat je ziet gewoon dat wij wel spelers hebben die kwaliteiten. Weet je, ondanks Korea de wedstrijd wint, hebben wij gewoon wel ook goede mogelijkheden gehad voetballen. Nou, dat zegt wel wat, want het is gewoon een goede ploeg. Maar we tegen hebben gespeeld, fysiek is sterke ploeg, gewoon een goede ploeg. Maar ja, dat is wel hetgene wat ook net het geval was. Kijk, zij zijn fysiek en sterk met conditioneel gewoon veel sterker. En dan kunnen we ook praten over de vorige trainer. Nou, hou die vorige trainer terug en laat iedereen hetzelfde elftal werken, wil ik het wel zien tegen Korea. Omdat het gewoon fysiek en mentaal, je hebt spelers nodig die op dat niveau kunnen spelen. En ik denk dat wij fysiek gewoon tekort komen vandaag. Oke, yang pertama kalau kita memang kalah agak susah mencari sisi positifnya ya. Tapi itu aja sekedar dari pembicaranya. Tapi kalau kita melihat dari sisi permainan kita juga cukup bagus. Kita nggak bertahan total, kita juga menciptakan peluang, kita juga bermain bola, kita juga bisa membuka ruang pertahanan lawan, itu juga bisa bermain dengan enak. Tapi kembali lagi kepada alasannya ya, memang kalau kita melihat tim lawan pada malam hari, mereka jauh lebih kuat. Itu nggak bisa dipungkiri. Mereka jauh lebih kuat secara fisik, mereka jauh lebih kuat secara mental, mereka jauh lebih kuat secara kecepatan. Dan kita masih kalah di situ, terutama menjelang menit terakhir. Nah sekarang pertanyaannya kembali ke pertanyaan sebelumnya mengenai pelatih sebelumnya. Nah sekarang kalau misalnya pelatih sebelumnya dikembalikan dan dia mendapatkan jangka waktu yang sama untuk berlatih dengan tim yang ini, Coach Gerald ingin melihat bagaimana dia bisa meramu dan menghasilkan. Apakah bisa bermain seperti dulu atau seperti ini? Maar ik denk dat het positief is dat wij gewoon hele goede spelers hebben. Goede spelers hebben, maar we zullen ze nu, om nog veel beter te worden, zullen ze vanaf 11, 12, 13, 14, 15 moeten opleiden door Indonesië. Ya, jadi kita memang sudah memiliki tim yang sangat bagus ya, sekarang sebenarnya udah oke secara kualitas, tapi yang sekarang perlu dilakukan adalah kita mulai dari usia 11, 12, 13, 14, 15 di seluruh Indonesia dan kita mencari bakat-bakat supaya bisa nanti sampai ke atas kita memiliki cukup banyak.